Nah, sekarang kita masuk ke masih materi tentang revenue recognition. Tapi ini ada tambahan materi yang ini juga sangat penting sekali karena ini merupakan pengakuan pendapatan over time. Jadi misalnya contohnya nih nanti kalau misalnya berkaitan dengan kontrak yang lama begitu jangka waktunya. Ya, jadi ini dinamakan long term construction contract. Oke, saya udah record tadi ya. Oke. Nah, jadi dalam materi ini akan lihat nanti, oke. Nah, dalam hal ini pertama kita lihat bahwa dalam revenue recognition ini terjadi dalam contohnya long term construction contract ya. Nah, jadi biasanya nanti seller atau builder atau misalnya yang membangun itu atau kontraktor itu dia memiliki dia menyediakan bill kepada purchaser-nya dalam jangka waktu. Jadi contohnya di sini misalnya dia bilang ada development of commercial aircraft. Jadi maksudnya prosesnya itu dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Terus kita lihat di sini, saya langsung masuk ke sini aja. Jadi itu ada kriteria 2. Jadi bentar ya. Nah, jadi ada 2 metode nih yang digunakan oleh perusahaan untuk merecognize revenue-nya kalau misalnya statusnya kayak gini, Jadi ada revenue over time ya, if it can reasonably estimate. Jadi dia nanti dilihat dari 2 metode. Ada yang pertama itu disebut dengan percentage of completion method. Ya, percentage of completion method. Nah, ini maksudnya adalah persentase penyelesaian. Jadi perusahaan itu merecognize revenue dan gross profit-nya itu setiap periode berdasarkan progres dari construction-nya. Itu namanya percentage of completion method. Jadi setiap, misalnya dia ada 3 tahun nih prosesnya, setiap tahunnya itu nanti akan diakui kira-kira berapa gross profit yang diperoleh oleh perusahaan. Nah itu nanti ada persentasenya begitu, ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa dilakukan metode menggunakan percentage of completion method ini, nah nanti perusahaan bisa juga menggunakan metode yang dinamakan cost recovery atau zero profit method. Jadi cost recovery ini nanti dia contohnya adalah dia tidak mengakui gross profit-nya itu setiap tahun gitu ya. Tapi untuk cost-nya itu akan diketahui. Jadi misalnya dalam suatu kontrak, misalnya harga kontrak, nilai kontraknya 1.900.000 gitu. Kemudian biayanya misalnya total cost-nya ya. Jadi itu kan ada biaya yang untuk cost to completion-nya gitu kan. Nah, ini saya lanjut yang dari kemarin, jadi kita langsung aja karena kan ini udah kayak kita udah pertemuan ya revenue recognition ini kan. Terus nanti total cost-nya berapa? Misalnya nilai kontraknya 1.900.000, total cost-nya itu adalah berapa ya? 1.600.000 misalnya gitu. Nah, itu kan masih ada untung ya nggak? Tapi kalau misalnya total cost-nya itu 2.100.000 gimana? Nilai kontraknya cuma 1.900.000 nih. Berarti di situ ada profit atau gimana? Rugi, Bu. Rugi 200. Ya, itu nanti akan kita lihat. Jadi nanti misalnya di tahun pertama nih, masih untung nih. Ternyata di tahun kedua ada perubahan, ada kenaikan biaya, begitu kan. Sedangkan nilai kontraknya masih tetap di 1.900.000. Nah, itu nanti gimana pengakuannya, begitu kan? Nanti kita akan lihat hitungannya. Oke. Kemudian lanjut ya. Jadi di sini ya. Jadi pertama itu ada yang namanya percentage of completion method. Jadi kalau dalam kondisi normal itu digunakan percentage of completion method. Jadi berdasarkan progres, misalnya ya tadi kayak saya bilang kalau bikin gedung nih ya, itu kan kayak tahun pertama misalnya baru 30% gitu kan, dan revenue-nya itu baru diambil 30%. Kemudian tahun berikutnya misalnya berapa persen? 50% gitu kan. Nah, tahun ketiga misalnya prosesnya tambah lagi 20%, sehingga selesainya itu di 100% gitu kan. Jadi baru diakui nanti di tahun ketiganya.
Nah, pengukurannya itu melalui cost to cost basis. Jadi presentasinya ini ngukurnya nanti dari perencanaan biayanya. Misalnya kayak tadi saya bilang total, misalnya biaya pembangunan gedung nih. Pembangunan gedung misalnya total biaya pembangunannya 1M. Kemudian tahun pertama itu 200 juta gitu kan, itu maaf ya ribut. Kedengaran nggak suara di luar, ribut banget. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi misalnya tadi kayak jadi dia berapa total biaya kayak tadi kan total kontrak misalnya nilainya 1M, kemudian tahun pertama itu biayanya atau costnya misalnya sudah jalan misalnya sudah ditotalin sekitar 200 juta. Nah, itu baru 20%, maka dianggap penyelesaian itu adalah 20%. Jadi itu berdasarkan cost-nya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan cost to cost basis. Jadi cost yang terjadi itu dibagi dengan rencana cost totalnya dia yang kumulatif, gitu kan, sampai sekarang. Jadi misalnya berapa? Itu maksud dengan cost to cost basis. Ya, jadi yang paling terakhir lah, kayak paling terupdate misalnya berapa biayanya. Kemudian revenue yang diakui, ya nanti kita lihat di sini ya contohnya. Nah, jadi revenue yang diakui itu adalah persentase penyelesaiannya. Jadi ini kan teman-teman masih lihat penjelasannya ya. Jadi kita akan lihat nanti ke contoh soalnya yang real. Jadi revenue-nya itu persentase penyelesaiannya itu dikalikan dengan estimasi total revenue. Jadi kayak tadi kan 20% tuh. Baru penyelesaiannya dikali dengan total revenue-nya. Nah, jadi itulah yang nanti dicatat sebagai revenue to be recognized to debt namanya nanti. Oke? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat ada kata-kata cost to debt, itu ya di sini nanti kali ya incurred to debt gitu kan, cost incurred to debt. Nah, itu maksudnya adalah yang kumulatif, nilainya itu kumulatif. Jadi misalnya tahun 1 tadi berapa? 30%, kemudian tahun kedua 50%. Berarti 30%-nya udah diakui nih di tahun pertama. Kemudian tahun kedua, kalau misalnya totalnya 80%, berarti tahun kedua itu diakui, misalnya tahun kedua nih selesainya itu 80% nih. Berarti tahun kedua itu diakui secara kumulatif berapa? 50% kan? Ya nggak? 50 tambah? Di awal. Kan? Nah, itu secara kumulatif. Jadi totalnya misalnya 80% di tahun kedua. Nah, itu disebut dengan kumulatifnya. Kita lihat berikutnya yang bagian ini. Jadi, oke. Tapi kalau misalnya di laporan keuangan itu gimana? Laporan keuangan revenue-nya itu revenue kumulatif juga atau gimana? Yang kita dapat tahun itu nggak sih? Kalau di laporan keuangan kan revenue yang di tahun itu ya. Berarti misalnya di tahun kedua diakui 5% gitu. Jadi bukan yang 80% yang saya bilang tadi, itu kan in totalnya gitu kan, kumulatifnya. Nah, maka tahun ketiga, kalau udah 80 di tahun ke-1 dan kedua, berarti sisanya adalah 20%. Jadi ya, maka dihitung di dalam itu current period revenue-nya. Oke, kita lihat nanti contoh soalnya. Nah, di sini, ini ya, ini teman-teman lihat revenue recognized. Ini nanti penjelasan, ini nanti penghitungannya, misalnya diketahui cost incurred to debt-nya berapa, kemudian research estimate total cost-nya berapa nih. Nanti dapatlah percentage complete. Nah, setelah teman-teman dapat percentage completion-nya, itu nanti kita kali dengan estimated total revenue. Ya, jadi dapatlah nanti revenue to be recognized to debt. Nah, kemudian revenue-nya nanti dikurangi dengan yang recognized prior. Jadi kalau kira-kira di tahun pertama ada nggak revenue recognized in prior period ini perlu kita isi? Misalnya dia 3 tahun nih, 2018, 19, 20. Kira-kira kalau misalnya nanti teman-teman menjawab pembahasan atau kita ngelihat kasus, kan ini kita udah dapat nih revenue to be recognized to debt, terus kan kita kurangi dengan revenue recognized in prior period. Ini kira-kira di tahun pertama udah ada isinya belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, belum ya, karena kan nggak ada period sebelumnya kan, jadi ini masih kosong, nanti dapatlah current. Nah, yang kedua, di tahun kedua baru nanti yang menjadi recognized in prior period ini adalah yang kita dapat dari sini. Oke, jadi dia nilainya akan turun ke bawah nanti. Kita lihat contohnya, karena kalau nggak ada contohnya susah membayangkannya. Nah, jadi review sedikit dari yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Kemudian juga ada skema-skema pengakuan pendapatan kan yang
yang ya ada situasi-situasi tertentu kan, kayak kemarin apa ada consignment ya kan, repurchase agreement, kemudian apalagi kemarin ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak apa aja kemarin, minggu kemarin kita pelajari? Apa? Lupa ya? Wah, jangan lupa dong, mau ujian. Consignment, Bu. Apa? Ada consignment, bill and hold, Bill and hold, ya. Terus? warranties, purchase agreement, Ya. sama lagi apa? Yang agent itu ya, enggak? Iya, principal agent relationship. Agent relationship, ya itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Masuk baterai baru nanti yang lama malah lupa. Oke, terus lanjut ya. Jadi berikutnya, oke sebentar. Oke, jadi dalam hal ini sekarang kita berarti masuk ke pengakuan yang overtime ya. Jadi overtime pada construction jangka panjang gitu kan. Nah dalam hal ini kita nanti akan belajar juga yang situasi normal, kemudian nanti ada yang ada loss in current period. Jadi maksudnya dia 3 tahun nih, ternyata nanti di tahun kedua ada loss gitu. Karena kan nilai kontraknya nggak berubah gitu kan. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke unprofitable contract, kontrak yang tidak menguntungkan, unprofitable contract. Kemudian ada juga pembayaran kontrak yang bervariasi. Misalnya kan ada nih, ada misalnya kalau misalnya bayarnya itu tepat waktu dapat bonus, tapi kalau bayarnya telat tuh ada penalti gitu kan dalam menyelesaikan pekerjaannya.